Halo sobat pendengar, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan kembali membahas alur cerita dari film Jepang yang berjudul Sailor Sweet and Machine Gun Graduation tahun 2016. Singkatnya, film ini akan mengisahkan seorang gadis SMA yang pernah menjadi pemimpin dari kelompok Yakuza untuk membalaskan dendam kematian pamannya. Yang mana setelah berhasil melakukannya, ia pun memutuskan untuk membubarkan kelompok Yakuzanya dan menjalani kehidupan dengan normal. Namun, suatu ketika gadis itu pun dihadapkan dalam permasalahan rumit yang mau tak mau memaksanya untuk kembali membangkitkan geng Yakuzanya untuk melindungi kota. Baiklah, seperti apa keseruan dari ceritanya? Langsung aja mari kita simak alur cerita dari Sailor Sweet and Machine Gun Graduation. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis SMA bersama 3 anggota Yakuzanya yang datang berperang ke markas musuh. Namun, ternyata itu hanyalah mimpi dari gadis tersebut yang diketahui bernama Izumi Hoshi. Izumi sendiri adalah seorang gadis cantik yang merupakan mantan pemimpin geng Yakuza. Namun sekarang ia sudah membubarkan gengnya dan lebih memilih untuk menjadi gadis SMA biasa. Di sekolah, Izumi mempunyai 3 orang teman laki-laki yang tahu dengan latar belakangnya sebagai Yakuza. Dan dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seorang manajer toko bernama Tsukinaga yang ingin mempromosikan toko barunya. Sekilas saat bertatap, Izumi merasa terpana dengan ketampanan seorang Tsukinaga, meskipun hal itu ia sangkal ketika teman-temannya mencoba untuk menggodanya. Saat sampai di rumah, diketahui bahwa kini Izumi menjalankan sebuah kafe kecil dengan ditemani oleh 3 orang mantan anggotanya yang tetap setia mengikuti Izumi meski geng mereka telah dibubarkan. Di mana mereka adalah Toisan, Yuji, dan Haru. Singkatnya, Izumi sebenarnya adalah keponakan dari pemimpin klan Yakuza yang bernama Medaka. Dan setelah orang tuanya meninggal, Izumi pun dirawat oleh sang paman, tanpa Izumi ketahui latar belakang asli dari pamannya tersebut. Suatu ketika, paman Izumi yang tanpa pengawalan tiba-tiba diserang oleh seorang hingga tewas di hadapannya. Dan dari situlah pertama kalinya Izumi mengetahui identitas asli dari sang paman yang merupakan ketua Yakuza. Sebagai satu-satunya darah keturunan dari pemimpin klan Medaka, Izumi pun akhirnya menjadi ketua selanjutnya klan Yakuza tersebut dan memikul beban serta tanggung jawab untuk membalaskan dendam kematian pemimpin mereka terdahulu. Di mana dengan sisa-sisa anggotanya, Izumi pergi menyerang markas Yakuza Hamaguchi yang merupakan dalang di balik penembakan sang paman. Namun setelah kejadian itu, Izumi pun memutuskan untuk keluar dari dunia Yakuza dan menjalani hidup normal dengan 3 mantan anggotanya yang masih setia. Suatu hari, kafe Izumi didatangi oleh seorang wanita yang ingin meminta bantuan pada Izumi untuk membongkar kedok penipuan agensi model di kota mereka. Dan di hari itu juga dengan ditemani oleh Yuzi dan Haru, Izumi pun pergi ke kantor agensi yang ternyata di sana ada banyak para gadis yang sedang mendaftar untuk menjadi model. Tanpa pikir panjang, Izumi dan anak buahnya pun langsung membuat rusuh dan memberitahu semuanya bahwa pihak agensi telah mencoba untuk menipu mereka. Karena ternyata niat agensi yang sebenarnya adalah ingin menjual para gadis di sana untuk dijadikan sebagai wanita penghibur. Melihat hal itu, pihak agensi pun lantas memperingatkan Izumi agar tidak mengganggu bisnis mereka dan memberitahu bahwa uang yang mereka dapatkan dari bisnis itu akan disetorkan ke sebuah kelompok Yakuza yang sangat berbahaya, yaitu geng Yakuza Hamaguchi. Mengetahuinya, Izumi yang tidak ingin kembali berurusan dengan Yakuza akhirnya lebih memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun, setelah di tengah jalan, tiba-tiba Yuji dan Haru diserang oleh sekelompok orang dengan alat strum hingga tak berdaya. Yang mana ternyata mereka adalah anggota dari klan Hamaguchi yang ingin membawa Izumi. Izumi yang juga ingin bertemu dengan Hamaguchi, akhirnya tanpa ragu bersedia ikut dengan mereka. Yang mana tujuan Hamaguchi memanggil Izumi adalah karena mereka mencurigai bahwa selama ini Izumi telah melakukan bisnis ilegal. Namun, tentunya hal itu pun langsung disangkal oleh Izumi.
Hingga tak lama, tangan kanan Hamaguchi pun masuk dan sontak mengejutkan Izumi. Karena ternyata ia adalah Tsukinaga yang merupakan pemilik toko sebelumnya. Di sini, Tsukinaga membawa biskuit yang mengandung narkoboy dan menuduh bahwa Izumi telah mengedarkan biskuit tersebut di wilayah mereka. Namun, hal itu pun kembali disangkal oleh Izumi dan balik menuduh klan Hamaguchi bahwa mereka juga melakukan bisnis ilegal untuk menjual para gadis. Yang ternyata Hamaguchi juga tidak tahu menau mengenai bisnis itu. Tak lama kemudian perdebatan mereka pun terhenti dengan kehadiran Toisan yang membawa banyak bom dan mengancam Hamaguchi agar membiarkan Izumi keluar dari tempat itu. Karena tak ada pilihan, Hamaguchi pun akhirnya membiarkan Izumi. Dan di sini, Tsukinaga mulai mencurigai bahwa mungkin ada pihak lain yang terlibat dalam peredaran biskuit tersebut. Di tempat lain akhirnya terungkap bahwa dalang di balik semua permasalahan ini adalah sebuah perusahaan bernama Horiuchi yang dipimpin oleh Yasui. Yasui sendiri berencana untuk menguasai seluruh kota dan membuat semua geng Yakuza untuk tunduk terhadapnya. Yang mana ia memiliki impian untuk menjadikan kota itu menjadi kota modern dengan gedung-gedung mewah yang akan ia bangun. Dalam memuluskan rencananya, Yasui dibantu oleh tangan kanannya yang bernama Seta dan juga kepala polisi yang bernama Mabuchi. Sementara itu, Izumi ternyata tidak tinggal diam dan berusaha untuk menyelidiki tentang peredaran biskuit terlarang. Ia dan anak buahnya mencoba untuk menggali informasi dari mantan Yakuza yang memberitahu bahwa ada sekelompok remaja yang mengedarkan biskuit tersebut. Di waktu itu juga Izumi langsung menemui kelompok remaja itu dan berpura-pura untuk membeli biskuit dari mereka. Setelah mencoba untuk bertanya, mereka pun diberitahu bahwa kedua remaja itu berada di bawah perlindungan geng Hamaguchi. Izumi pun menjadi bingung, karena Hamaguchi sendiri juga sedang mencari pengedar biskuit tersebut. Ia pun kemudian memutuskan untuk melaporkan hal itu ke seorang polisi kenalannya yang ternyata adalah Mabuchi. Namun karena Mabuchi bekerja untuk Yasui, Mabuchi pun langsung menolak laporan itu dengan alasan bahwa dirinya sedang cuti. Yang mana sebenarnya Yasui telah dengan sengaja memfitnah geng Hamaguchi dengan tujuan agar Hamaguchi tunduk terhadapnya. Namun di sisi lain, Tsukinaga yang juga sedang menyelidiki tentang peredaran biskuit, akhirnya mendapat informasi bahwa pihak yang bertanggung jawab atas biskuit itu tidak lain adalah perusahaan Haruichi. Sementara di sekolah, Izumi dan teman-temannya dikagetkan dengan seorang siswi yang ketahuan mencuri dompet dan langsung membawanya kabur sampai keluar sekolah. Mereka pun ikut mengejar siswi itu, namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju dengan kencang dan menabrak siswi itu hingga tewas. Izumi pun sangat terkejut saat mengetahui bahwa siswi itu membawa biskuit yang ternyata menjadi penyebab siswi itu sampai nekat mencuri. Kejadian itu membuat Izumi merasa sangat bersalah karena ia masih belum bisa menghentikan peredaran biskuit yang merusak para remaja di kotanya. Ketika akan pulang, Izumi dan teman-temannya melihat kampanye kecil untuk pemilihan wali kota baru yang bernama Kasukabe Hayato, di mana Kusakabe berjanji bahwa ia akan melindungi kota dan membangun masyarakat yang bersih dari narkoboy. Tiba-tiba Izumi pun angkat bicara bahwa polisi tidak berani bergerak dalam mengatasi peredaran narkoboy di kota. Kusakabe pun mendukung pernyataan Izumi dan berjanji jika terpilih nanti ia sendiri yang akan bergerak untuk membasmi semua pihak-pihak yang ingin merusak kedamaian kota. Setelah kampanye, Kusakabe pun terlihat bersenang-senang di sebuah bar. Hingga tak lama Yasui datang dan langsung menampar Kusakabe. Karena perkataan Kusakabe pada kampanye sebelumnya sudah membuat dirinya kesal. Dan terungkaplah bahwa sebenarnya Kusakabe hanyalah sebuah pion bagi Yasui untuk memuluskan rencana pembangunannya. Di sisi lain, Mabuchi sedang menggeledah markas Hamaguchi atas laporan penduduk yang menuduh bahwa geng Hamaguchi bertanggung jawab atas peredaran biskuit terlarang. Yang mana hal itu tidak lain adalah ulah dari Yasui yang ingin membuat Hamaguchi tunduk terhadapnya. Tak lama datanglah Yasui ke tempat itu dan langsung memberitahu niatnya untuk mengajak Hamaguchi bekerja sama dalam menata ulang kota. Namun di sini Hamaguchi sempat menolak ajakan dari Yasui dengan alasan bahwa cara yang digunakannya hanya akan membuat mereka jatuh ke dunia gelap dan akan mengancam banyak nyawa orang. Akan tetapi Yasui tidak peduli dan memberikan dua pilihan sulit pada Hamaguchi, yaitu mengikutinya atau dihancurkan. Hamaguchi yang merasa terpojokan pun dengan terpaksa menerima ajakan Yasui dan akan menjadi pengikutnya. Hal itu membuat Tsukinaga tidak terima dan secara diam-diam menyusun rencana untuk menghancurkan Yasui. Ia pun kemudian mengajak Izumi dan Toisan untuk bertemu di sebuah hotel. Di sini, Tsukinaga menceritakan semua tentang perusahaan Haruichi yang berniat untuk menguasai seluruh kota dan bisa mewujudkan impian mereka.
Namun, Tsukinaga mengatakan bahwa pembangunan yang akan mereka lakukan hanyalah untuk kepentingan pribadi dan akan merusak masa depan kota. Oleh karena itu, Tsukinaga berniat untuk mengajak Izumi bekerja sama demi menyelamatkan kota peninggalan pamannya. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Izumi dikejutkan dengan kafenya yang sedang dikerumuni oleh para pandemo, yang mana mereka ingin mengusir Izumi dari sana karena pendapat isu bahwa biskuit terlarang diproduksi oleh kafe tersebut. Dan ternyata hal itu tidak lain adalah ulah dari Yasui. Bahkan Mabuchi yang ada di sana juga menangkap Toisan karena dianggap melakukan kekerasan pada pendemo. Kejadian itu membuat Izumi sangat terpukul dan kembali mengingat kenangan-kenangan indah bersama pamannya. Demi menjaga kota peninggalan sang paman, Izumi pun akhirnya menerima tawaran Tsukinaga untuk bekerja sama. Tak lama datanglah Yuji dan Haru yang langsung dikejutkan dengan keadaan kafe yang sangat berantakan. Di sini Izumi secara mengejutkan mengatakan bahwa ia membebaskan mereka. Namun Yuji dan Haru bersikeras untuk mengikuti Izumi dan berjanji akan selalu melindunginya apapun yang terjadi. Untuk kemudian mereka pun mencoba untuk menghibur Izumi yang sedang sedih. Esok harinya Izumi dan Tsukinaga pun pergi untuk menggali informasi lebih dari seorang penjual biskuit yang ditemui oleh Izumi kemarin. Ketika bertemu, mereka pun langsung membawa orang itu ke tempat yang sepi untuk diinterogasi. Di sini mereka diberitahu bahwa orang yang menyuruhnya untuk menjual biskuit dan memfitnah Hamaguchi adalah seorang dengan bekas luka di wajahnya, yang sontak membuat Tsukinaga sadar bahwa orang itu adalah Seta. Namun sebelum sempat mendapatkan informasi lebih, tiba-tiba sekelompok orang bertopeng datang dan langsung menyerang mereka. Setelah melalui pertarungan singkat, Tsukinaga dan Izumi pun melarikan diri sampai di sebuah gedung yang merupakan bekas peninggalan geng Medeka. Di sini Tsukinaga menceritakan bahwa dulu ia sangat mengagumi paman Izumi dan sempat berpikir untuk bekerja di bawah pimpinannya. Namun suatu kondisi membuatnya harus bekerja dengan geng Hamaguchi. Tak berselang lama datanglah Yuji dan Haru yang langsung memberitahukan bahwa pemilik agensi model yang ingin mereka hentikan dulu tewas. Tsukinaga mengatakan bahwa pembunuh itu adalah rencana licik dari Yasui untuk memfitnah geng-geng lain agar tunduk terhadap mereka. Sebelum pergi, Tsukinaga memberikan catatan informasi yang berisi semua data-data penting pembuatan biskuit yang dilakukan oleh perusahaan Haruichi dan meminta Izumi agar segera mengeksposnya ke publik. Dengan semua masalah-masalah yang terjadi dan dorongan dari anak buahnya, akhirnya Izumi pun memutuskan untuk kembali membangkitkan klan Yakuza mereka demi bisa melindungi kota dari kehancuran. Di tempat lain, Yasui sedang mengadakan jamuan makan malam untuk merayakan bergabungnya geng Hamaguchi dalam rencananya. Namun tiba-tiba Izumi datang dengan santuinya dan langsung memberitahukan bahwa geng Madaka telah dibangkitkan. Izumi kemudian memutar rekaman keterlibatan Seta dalam kasus biskuit terlarang, hingga membeberkan semua bukti-bukti kebusukan dari perusahaan Haruichi. Yang mana bila bukti itu diekspos ke publik, maka akan membuat rencana dari Yasui gagal. Hal itu membuat Yasui menjadi sangat marah dan berniat untuk menghabisi Izumi yang seketika Tsukinaga langsung mencoba untuk melindunginya. Namun, ternyata kedua anak buahnya masih berpihak pada Yasui dan langsung menghentikannya. Bahkan Haru dan Yuji yang berjaga di luar juga telah ditangkap oleh anak buah Yasui. Yasui kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengikat leher Izumi dan menggantungnya di depan semua orang. Hamaguchi yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara dan menasehati Yasui untuk berhenti menyiksa banyak orang. Namun tak diduga Yasui langsung menembak Hamaguchi hingga tewas. Di sini Yasui mengungkapkan bahwa sebenarnya orang yang menembak paman Izumi waktu itu adalah Tsukinaga. Tsukinaga pun hanya bisa terdiam dan membuat Izumi sangat syok mengetahuinya. Ketika Yasui ingin menembak Tsukinaga, Tsukinaga berhasil menghindar dan mengambil sebuah pisau untuk menyerang Yasui. Yang alhasil baku tembak antar kedua geng pun tidak dapat terelakkan. Di tengah pertarungan itu, Yasui memberi perintah pada anak buahnya untuk segera membunuh Izumi, namun beruntung Tsukinaga berhasil menyelamatkannya dan langsung mengejar Yasui. Anak buah Yasui pun berusaha untuk melindunginya dari kejaran Tsukinaga. Sementara Mabuchi yang melihat kesempatan mencoba untuk menembak Tsukinaga, namun Izumi yang melihatnya langsung mencegahnya. Akan tetapi hal itu justru membuat Izumi berada dalam keadaan terpojok, sedangkan Tsukinaga yang ingin membantu harus berhadapan dengan seorang Seta. Beruntung, Yuji yang mengetahuinya langsung melemparkan sebuah bom hingga membuat Izumi dan Mabuchi terlempar.
Keadaan itu langsung dimanfaatkan oleh Tsukinaga untuk membawa Izumi keluar dari sana. Sehingga Yuji mengorbankan dirinya untuk menahan anak buah Yasui. Hingga akhirnya Yuji pun tewas di hadapan Izumi dan membuat Izumi sangat terpukul melihatnya. Saat di tengah jalan, Haru tiba-tiba terhenti dan meminta Tsukinaga untuk menggantikannya. Yang mana ternyata Haru telah tertembak di bagian punggung dan tidak dapat bertahan. Ketika mengubur Haru, Izumi pun mengutarakan kekesalannya pada Tsukinaga yang telah membunuh pamannya. Tsukinaga menjawab bahwa itu ia lakukan karena ia adalah seorang Yakuza dan harus melaksanakan perintah dari atasannya. Karena jika bukan dia yang melakukannya, maka orang lain akan menggantikannya untuk membunuh saingan mereka. Tsukinaga kemudian memberikan sebuah pistol pada Izumi dan menyuruhnya untuk menembaknya jika tidak mau memaafkannya. Akan tetapi Izumi tidak bisa melakukannya, karena ia masih membutuhkan Tsukinaga untuk membalas perbuatan Yasui. Setelah itu Izumi pun pergi ke gudang untuk mengambil senjata andalannya, yaitu machine gun. Sedangkan Tsukinaga memutuskan untuk mengeluarkan Toisan dari penjara guna membantu rencana penyerangan mereka untuk membalas Yasui. Namun, ketika sampai di depan markas Yasui, ternyata di sana ada Seta yang menghadang mereka. Kondisi itu membuat Tsukinaga harus turun tangan untuk melawannya. Dan tak butuh waktu lama, Tsukinaga pun berhasil membunuh Seta dengan pisaunya. Setelah itu, mereka pun memasuki ruangan Yasui yang sedang mengadakan rapat dengan Mabuchi dan Kusakabe. Tanpa banyak bacot, Izumi pun langsung memulai pertempuran dengan menembaki semuanya secara membabi buta. Hingga Toisan pun terkena tembakan pada pertempuran itu. Di sini, Kusakabe dan Mabuchi yang merasa terpojok mencoba untuk meminta maaf pada Izumi. Namun Yasui langsung menyerang mereka dan menembak ke arah Izumi hingga membuat Tsukinaga terkena karena melindunginya. Yasui kemudian lanjut menembaki Izumi dan mengenai tangan Izumi sampai membuatnya terjatuh. Namun beruntung, Toisan bangkit dan langsung menembak Yasui. Dengan senjatanya, Izumi pun langsung berniat untuk membunuh Yasui, namun ia tidak berani untuk melakukannya. Sehingga keadaan itu ingin dimanfaatkan Yasui untuk menyerang Izumi. Tapi secara mengejutkan, Tsukinaga muncul dan langsung menusuk Yasui dengan senjatanya. Akan tetapi, Tsukinaga yang sudah kehabisan darah juga tewas dalam pertempuran itu. Izumi kemudian membawa Toisan keluar dari sana, di mana sudah ada ketiga temannya yang menunggu mereka. Di sini, Toisan meminta bantuan pada ketiga teman Izumi untuk menjaga Izumi, sedangkan dirinya berniat untuk menyerahkan diri demi menyelamatkan Izumi dari hukuman. Beberapa waktu berikutnya, Izumi pergi mengunjungi makam pamannya untuk menceritakan semua permasalahan yang ia alami, dan memberikan penghormatan terakhir untuk Yuji dan Haru yang telah melindunginya. Yang mana setelah insiden itu, suasana kota pun kembali damai dan Izumi pun bisa melanjutkan kehidupannya dengan normal. Adegan terakhir diperlihatkan Izumi yang telah berhasil mendapatkan ijazah kelulusannya dan tampil di depan semua temannya sebagai siswi terbaik. Dengan demikian berakhirlah sudah pembahasan alur cerita dari Sailor Sweet and Machine Gun Graduation tahun 2016. Pada akhirnya Izumi berhasil menyelamatkan kota dari kehancuran dan kembali menjalani kehidupannya dengan normal. Meski sayang, hal itu harus dibayar mahal dengan kepergian dua anak buahnya yang sudah seperti keluarga. Sedikit tambahan, film ini sendiri adalah film yang diangkat berdasarkan sebuah novel dengan judul sama, karya dari Jiro Akagawa yang diterbitkan pada tahun 1978. Baiklah, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari Mimin, terima kasih dan sampai jumpa.